Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang dini hari, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari sistem kami buat, yaitu Smart Commission Barbershop. Sebelum menjelaskan diagram, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu diagram UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna atau aktor dengan sistem yang sedang dibangun. Berbeda dengan di FD, lebih fokus pada aliran data. Use case diagram lebih menampilkan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh setiap pengguna terhadap sistem. Dengan adanya use case diagram ini, kita dapat mengetahui siapa saja menggunakan sistem fitur apa saja yang tersedia serta bagaimana hubungan antar fitur tersebut. Pada sistem Smart Commission Barbershop terhadap empat aktor utama, yaitu kasir, sistem otomatis, barber, owner. Setiap aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aktor pertama, kasir. Saya akan mulai dari pertama, yaitu kasir. Kasir merupakan pengguna utama sistem karena hampir seluruh proses transaksi dilakukan oleh kasir. Kasir mempunyai beberapa aktivitas atau use case. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, login. Aktivitas pertama adalah login. Sebelum menggunakan sistem, kasir wajib melakukan login. Kasir memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian sistem akan melakukan proses validasi. Jika username dan password benar, maka kasir berhasil masuk ke sistem. Namun apabila data dimasukkan salah, maka sistem akan menolak login dan meminta kasir mengulangi proses login. Fungsi login ini adalah menjaga keamanan sistem sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat melakukan transaksi. Kedua, yaitu input transaksi. Setelah berhasil login, kasir dapat melakukan input transaksi. Use case ini merupakan program utama dalam sistem. Pada tahap ini, kasir mulai memasukkan seluruh data pelanggan. Data yang dimasukkan meliputi identitas pelanggan, layanan yang dipilih, barber yang melayani, hingga produk tambahan apabila ada. Input transaksi yang menjadi dasar bagi seluruh proses selanjutnya. Karena seluruh proses, komisi, bonus, omset, hingga laporan bergantung pada data transaksi yang dimasukkan oleh kasir. Relasi include. Di bawah input transaksi terdapat garis putus-putus bertuliskan include menuju memilih layanan. Relasi include berarti proses tersebut selalu dijalankan, berarti setiap kali kasir menginput transaksi, maka kasir wajib memilih layanan terlebih dahulu. Tanpa memilih layanan, transaksi tidak dapat dilanjutkan. Memilih layanan. Setelah masuk ke transaksi, kasir memilih layanan diinginkan pelanggan. Misalnya pelanggan memilih haircut atau hair coloring, hair spa, cream bath, hair wash, dan layanan lainnya. Ketika layanan dipilih, sistem secara otomatis mengambil harga layanan dari database. Harga tersebut nantinya digunakan dalam proses perhitungan pembayaran sekaligus perhitungan komisi barber. Memilih yang keempat setelah ketiga barusan, yaitu keempat, memilih barber. Langkah berikutnya adalah memilih barber. Kasir memilih barber sesuai dengan permintaan pelanggan atau sesuatu barber yang sedang tersedia. Data barber yang dipilih akan digunakan sistem untuk menentukan siapa berhak menerima komisi. Selain itu, omset transaksi juga akan bertambah kepada barber yang dipilih, menambahkan produk tambahan. Selanjutnya, yang kelima, menambahkan produk tambahan. Selanjutnya terdapat use case diagram menambah produk tambahan. Contoh, pelanggan membeli pomade, hair tonic, vitamin rambut, sampo, wax, dan produk lainnya. Pada diagram terdapat relasi extend. Mengapa menggunakan extend? Karena pembelian produk tambahan bersifat opsional. Tidak semua pelanggan membeli produk tambahan. Apabila pelanggan hanya melakukan haircut tanpa membeli produk, maka proses ini dilewati. Tetapi jika pelanggan membeli produk, maka sistem akan menjalankan proses tambahan tersebut. Inilah alasan digunakan relasi extend, bukan include. Yang keenam adalah proses pembayaran. Setelah membuat data transaksi lengkap, kasir melakukan pada tahap ini sistem menghitung total biaya, total transaksi,
dari harga layanan ditambah harga produk tambahan jika ada. Setelah pelanggan membayar, maka sistem melakukan validasi pembayaran. Apabila pembayaran berhasil, maka transaksi dianggap selesai dan transaksi kemudian diteruskan menuju proses otomatis. Yang ketujuh adalah mencetak struk. Setelah pembayaran selesai, terdapat proses mencetak struk. Struk berfungsi sebagai bukti pembayaran. Isi struk biasanya meliputi di antara lain yaitu adalah nomor transaksi, tanggal transaksi, nama pelanggan, nama barber, jenis layanan, produk tambahan, total pembayaran, metode pembayaran. Kasir kemudian menyerahkan struk tersebut kepada pelanggan. Sistem otomatis berikut adalah masuk ke aktor keduanya yaitu sistem otomatis. Berbeda dengan kasir, sistem otomatis bukan manusia. Sistem otomatis menjalankan seluruh proses perhitungan secara otomatis tanpa campur tangan pengguna. Semua use case berwarna hijau dijalankan oleh sistem. Mari kita bahas satu persatu. Mengambil data tarif dan komisi. Langkah pertama pada sistem mengambil data tarif layanan dari database, kemudian mengambil persentase komisi barber. Misalnya haircut 100.000, komisi barber 40%. Data tersebut akan menjadi dasar perhitungan menghitung komisi layanan. Setelah tarif-tarif berhasil diperoleh, sistem menghitung komisi layanan. Sebagai contoh, harga haircut 100.000, komisi barber 40%, maka sistem langsung menghasilkan komisi sebesar 40.000. Proses ini dilakukan secara otomatis. Menghitung komisi produk. Kemudian terdapat menghitung komisi produk. Use case ini memiliki relasi extend. Mengapa? Karena komisi produk hanya dihitung apabila pelanggan membeli produk tambahan. Kalau pelanggan tidak membeli produk, maka proses ini dilewati. Misalnya pelanggan membeli pomade 50.000, komisi produk sebesar 10%, maka barber memperoleh tambahan komisi 5.000. Menghitung total komisi. Selanjutnya, sistem menghitung total komisi. Total komisi diperoleh dari komisi layanan ditambah komisi produk. Sebagai contoh, komisi layanan 40.000, komisi produk 5.000, maka total komisi barber adalah 45.000. Ini adalah nantinya ditampilkan pada dashboard barber. Dan selanjutnya mengupdate omset barber. Selanjutnya sistem mengupdate omset barber. Omset adalah total pendapatan yang berhasil diperoleh barber. Misalnya sebelum omset barber 2 juta, setelah transaksi baru sebesar 150.000, maka omset akan berubah menjadi 2.150.000. Omset ini digunakan untuk menghitung bonus dan target. Yang selanjutnya adalah menyimpan data transaksi. Setelah seluruh proses selesai, sistem menyimpan data transaksi ke database. Data yang disimpan meliputi ID transaksi, nama pelanggan, nama barber, jenis layanan, produk tambahan, total pembayaran, komisi, tanggal transaksi. Data tersebut nantinya dapat digunakan kembali untuk membuat laporan. Dan selanjutnya adalah mengirim notifikasi target. Apabila omset barber telah mencapai target tertentu, maka sistem otomatis mengirimkan notifikasi, misalnya target harian telah tercapai atau target bulanan berhasil tercapai. Barber akan menerima pemberitahuan bahwa ia akan memperoleh bonus. Mengupdate dashboard. Setelah data tersimpan, sistem juga mengupdate dashboard. Dashboard barber akan menampilkan data terbaru. Dashboard owner juga ikut diperbarui. Dengan demikian, informasi yang tampil selalu real time. Aktor barber. Selanjutnya, aktor ketiga yaitu barber. Barber tidak melakukan transaksi. Barber hanya melihat hasil dari transaksi yang telah diproses sistem. Barber memiliki 4 fitur. Melihat dashboard komisi. Di sini barber dapat melihat total komisi yang diperoleh, baik komisi harian maupun bulanan. Melihat bonus harian. Jika target harian tercapai, maka bonus harian akan muncul pada dashboard barber. Melihat bonus bulanan. Apabila target bulanan tercapai, maka sistem menampilkan bonus bulanan. Melihat target pencapaian, barber dapat mengetahui berapa persen target yang telah dicapai sehingga barber bisa mengevaluasi performanya. Aktor owner. Terakhir adalah aktor owner. Owner memiliki hak akses tertinggi. Owner tidak melakukan transaksi. Owner hanya melihat dan melakukan monitoring. Owner dapat melihat dashboard owner, total seluruh transaksi, total komisi seluruh barber, laporan laba kotor, ranking barber berdasarkan omset yaitu omset serta komisi. Seluruh informasi tersebut digunakan owner untuk mengambil keputusan bisnis, misalnya menentukan barber terbaik, mengevaluasi omset ataupun melihat perkembangan usaha. Penjelasan relasi. Sekarang akan menjelaskan
Jelaskan relasi yang digunakan pada use case diagram. Relasi pertama adalah association. Association merupakan garis biasa yang menunjukkan hubungan langsung antar aktor dengan use case. Contohnya kasir berhubungan dengan login, artinya kasir dapat melakukan login. Relasi kedua, ini adalah include. Include berarti suatu proses selalu dijalankan. Contohnya input transaksi menginclude memilih layanan, artinya setiap transaksi pasti harus memilih layanan, tidak bisa dilewati. Relasi ketiga yaitu extend. Extend berarti proses tambahan yang bersifat opsional. Contoh menambahkan produk tambahan, tidak semua pelanggan membeli produk sehingga proses tersebut hanya dijalankan apabila diperlukan. Begitu juga menghitung komisi produk. Proses ini hanya berjalan jika terdapat produk tambahan pada transaksi. Warna pada diagram. Warna pada diagram ini juga terdapat pembagian warna. Warna biru menunjukkan proses transaksi yang dilakukan kasir. Warna hijau menunjukkan proses otomatis yang dijalankan sistem. Warna oranye menunjukkan fitur yang digunakan barber. Sedangkan warna abu-abu menunjukkan dashboard dan laporan yang digunakan owner. Pada pembagian warna ini dimudahkan ketika membedakan tanggung jawab masing-masing pengguna. Kesimpulan, use case diagram ini menunjukkan bahwa sistem Smart Commission Barbershop terdapat dari 4 faktor utama, yaitu tugas yang berbeda. Kasir bertugas melakukan seluruh transaksi pelanggan, sistem otomatis berguna menghitung komisi dan memperbarui omset, menyimpan transaksi hingga mengirim notifikasi dan memperbarui dashboard. Barber menggunakan sistem untuk memantau komisi, bonus, dan pencapaian target. Sedangkan owner menggunakan sistem untuk memonitoring seluruh operasional barbershop melalui dashboard dan berbagai laporan. Dengan pembagian tugas seperti ini, setiap pengguna hanya mengakses fitur sesuai wewenangnya sehingga sistem menjadi lebih aman dan lebih terstruktur dan mampu mengotomatisasi proses perhitungan komisi serta penyajian laporan secara cepat atau akurat. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Wisnu Ali Akbar, dari kelompok saya Jepa Dewangga Haditya dan Hairul Nazam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.